Dan ini sangat wajar guys, karena Jepang itu sudah memberikan bantuan pinjaman sebesar 50 miliar yen ya. Itu sekitar 6,95 triliun khusus untuk penanganan COVID-19. Jadi sangat wajar kalau masyarakat Jepang ya, elemen-elemen masyarakat ya yang ada di Jepang itu kemudian jadi rewel, jadi cerewet sama pemerintahnya. Ini kita kasih bantuan ke Indonesia ternyata dikorupsi sama pejabatnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan di saat emergensi saat ini masih ada pihak yang mengambil keuntungan, salah satunya dengan korupsi. Berbicara di depan bos IMF dan perwakilan PBB, Sri Mulyani tidak sungkan untuk menceritakan bagaimana Menteri Sosial Juliari Batubara berani mengkorupsi anggaran dari penanganan COVID-19. Dengan kejadian tersebut, pemerintah Indonesia memiliki tantangan yang cukup berat untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena korupsi dan moral hazard lainnya yang terus mengintai. Untuk menjawab hal ini, pemerintah pun terus berupaya melakukan transparansi dan juga membuka ruang publik untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan juga terbuka. Even that, we also know that there is always in the emergency situation people who try to get the benefit out of it, moral hazard or even corruption. So you really have to be very forceful and forthcoming about what is the potential of this moral hazard. You know what happened in Indonesia? We have one minister which is caught by the corruption case. And that is because we are very, very open about what is the design. And within that kind of situation, we still want to maintain the trust of the people by saying that, okay, we recognize these weaknesses and this is what we try to address this issue. Guys, kasus korupsi dana bansos COVID-19 dengan tersangka utama mantan Mensos Juliari Peter Batubara itu masih terus bergulir proses pemeriksaannya di KPK. Ya, masih ada aspek-aspek yang gelap ya, yang terus didalami. Nah ini ada yang menarik nih, karena memang kasus ini tuh magnitude-nya dahsyat ya. Lu bayangin aja untuk tahun 2020 dana yang digelontorkan untuk paket sembako yang bagian dari bansos tadi itu adalah 5,9 triliun. Itu terbagi menjadi 272 kontrak. Yang kalau gua nggak salah besarannya paling kecil itu adalah 200.000 paket. Bahkan ada kontrak-kontrak yang sampai jutaan paket dan itu dibagi dalam 2 termin. Nah, kemudian lu tahu kan ya, pasca pemberitaan Tempo yang heboh beberapa waktu yang lalu, itu muncul nama atau pihak yang dalam pemberitaan tadi dikatakan mungkin terkait, gitu ya. Nah, sehubungan dengan ini ada statement menarik dari Pak Ali Fikri. Dia ini adalah PLT juru bicara KPK, dikutip oleh CNN Indonesia 21 Desember yang lalu. Nah, ini ada di layar ya. Dia bilang gini, dia dalam kurung Juliari, bendum parpol ya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Itu kan bagian materi penyelidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses pemeriksaan saksi. Nah guys, kalau kita kaitkan nama video yang ada di awal dari podcast ini, menarik ya. Karena lo lihat di situ Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan itu kayak curhat lah ya, kepada pejabat IMF mengenai kondisi yang ada. Di mana dia bilang ada menteri ya, Menteri Sosial yang ternyata terlibat dalam korupsi dari dana bansos tersebut. Nah, ini gua bilang tadi menarik untuk dicoba dianalisis. Kita coba menduga apa sih intensi Ibu Sri Mulyani melaporkan atau menyampaikan curhat tadi. Nah, sementara kalangan menduga begini ya. Apakah ini merupakan ancang-ancang untuk mencari sumber hutang baru? Ya, untuk menambal saku pemerintah yang memang faktanya sudah compang-camping. Kenapa gua bilang begitu? Karena kita tahu bahwa defisit APBN kita sudah tembus di atas 1.000 triliun. Ya. Ini dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani sendiri ya. Ini pernah dikutip di news update-nya Berita 1 ya. Yuk kita lihat sebentar videonya. Outlook dari APBN kita diperkirakan akan meningkat defisitnya, pendapatan negara mengalami kontraksi 13,6%, yaitu perpajakan turun 9,2% dan PNBP mengalami penurunan
29,6%. Dengan demikian, pendapatan negara akan mencapai 1.691,6. Itu lebih rendah dari yang ada di dalam Perpres sebesar 1.760,9 triliun. Atau ada tambahan penurunan pendapatan sebesar 69,3 triliun karena tadi begitu banyak insentif pajak yang diberikan dan perlemahan ekonomi di semua sektor. Untuk belanja negara akan ada tambahan 106,3 dari Perpres, dan ini sudah menampung berbagai hal yang sudah dimasukkan, yaitu tambahan-tambahan subsidi untuk UMKM 34,2, diskon listrik yang tadi diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan, bansos tunai yang diperpanjang hingga Desember, dengan bantuan yang menurun di 300.000 dan cadangan stimulus sebesar 60 triliun. Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit sebesar 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan COVID dan diharapkan. Itu gila ya, angkanya 1.028,5 triliun ya defisit APBN kita. Nah, kemudian ada lagi dari Detik Finance 16 Juni, jadi sebulan sesudahnya itu angkanya malah lebih gede lagi ya, walaupun nggak jauh beda. Awalnya kan gini ya, defisit APBN itu diset di 5,07% dari GDP, sehingga besarnya 852,9 triliun. Kemudian direvisi, diperlebar ya defisitnya menjadi 6,34% dari GDP sehingga setara 1,39,2 triliun. Ih, gede banget ya. Nah, guys, to be honest ini bikin gua worried ya angka-angkanya ya, 1.039,2 triliun. Nah, terkait dengan ini ada seorang tokoh nih, mantan Wapres 2 periode, Pak Yusuf Kalla, dalam satu webinar dia bilang begini, kalau defisit APBN-nya sebesar itu ya, itu jangan-jangan tahun depan katanya kita cuman bayar bunga utang. Ya, ini lo lihat screenshot dari beritanya ya. Nah, lengkapnya nih ya, JK tuh mengatakan begini, defisit APBN kita lebih dari 1.000 triliun, saya kira ini menjadi sejarah ekonomi kita, inilah yang tertinggi. Bila hal ini tak segera dibenahi pemerintah, maka bukan tidak mungkin ekonomi semakin terperosok lebih dalam dan akan memunculkan masalah-masalah baru. Masalah berikutnya nanti bisa-bisa 30-40% daripada anggaran kita tahun berikutnya hanya untuk membayar bunga dan mencicil hutang. Itu yang akan kita hadapi. Nah, itu concernnya Pak JK. Nah, mengingat Pak JK berpengalaman di pemerintahan, menurut gua concern ini cukup otoritatif ya, artinya cukup berdasar untuk kita perhatikan bareng-bareng ya. Nah, ini lanjutan analisis gua ya. Kalau memang tadi curhatan atau laporan lah Ibu Sri Mulyani ke IMF itu dalam konteks tadi ya mencari sumber hutang baru, gue melihat mungkin, ini mungkin loh ya analisis. Namanya analisis kan ada spekulasi di situ ya. Mungkin Ibu Sri Mulyani ingin membangun kesan bahwa pemerintah RI ini masih kredibel ya, dengan bersikap terbuka terhadap pihak-pihak terkait termasuk kepada pihak lembaga donor internasional. Dalam hal ini adalah IMF. Nah, juga kan di situ Bu Sri Mulyani mengatakan ya pemerintah sudah mengambil langkah-langkah ya untuk memastikan ini tidak berulang. Ya, salah satu langkah yang kita lihat tuh apa? Adalah mengganti skema penyaluran bansos ya, yang tadinya adalah paket sembako ya. Untuk Jabodetabek nih, ya mulai tahun 2021 akan diganti menjadi bantuan sosial yang bersifat tunai. Ya, kalau di zaman SBY dulu namanya BLT, mungkin sekarang biar beda BST kali ya, bantuan sosial tunai. Karena biasanya ini pemerintahan Pak Jokowi ini nggak mau disama-samain sama sebelumnya ya. Jadi bantuan sosial tunai. Jadi sebenarnya format atau skema bantuan langsung atau bantuan tunai ini sudah diusulkan oleh banyak pihak. Ya, yang gue ingat salah satunya oleh Ombudsman ya, kalau gue nggak salah. Karena memang kalau diberikan dalam bentuk paket sembako, ya ini
peluang korupsinya gede banget gitu. Ya. Nih kita lihat ya beberapa screenshot dari berita terkait tentang perubahan skema tadi. Nah, cuma guys tetap aja muncul pertanyaan. Kalau ini adalah solusi untuk mengatasi atau memastikan tidak lagi terjadi korupsi terhadap dana bansos tadi, pertanyaannya apakah perubahan skema ini ke BLT atau bantuan sosial tunai itu menjawab persoalan? Nah, kalau gue agak ragu ya guys ya. Yang gue khawatirkan yang terjadi cuma shifting aja titik rawan terjadinya korupsi. Kalau kemarin bentuknya paket sembako itu titik rawan korupsinya di hulu kan, betul nggak? Dari mulai penunjukan vendor, apakah nilai barangnya sesuai dan macam-macam. Nah ini kejadiannya dengan korupsi yang kemarin terjadi oleh Menteri Juliari dan beberapa pihak yang lain gitu ya. Nah ketika dia dirubah jadi bantuan sosial tunai, yang gua khawatir ya itu ada shifting titik rentan korupsinya jadi ada di hilir. Ya, di bagian bawah nih ya, di layer paling bawah. Ya mungkin yang korupsi bukan menteri, bukan pejabat-pejabat di pusat, tapi bisa jadi punten ya, ada oknum RT, RW gitu kan, atau yang setingkat itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, dan ternyata kekhawatiran gua ini terbukti ya, udah banyak kasus nih. Nih kita lihat ya salah satu screenshot beritanya ya. Jadi ternyata nih ada aja modus-modusnya ya, uang rokoknya Pak RT lah, uang transport, ucapan terima kasih, salam tempel, segala macam. Tuh lu baca beritanya, soal BLT diduga disunat untuk uang rokok Pak RT, camat sudah dikembalikan. Enak banget, udah disunat terus kembaliin. Guys buat gue ini mengerikan banget ya, aduh dahsyat ya. Korupsi dengan bonus sunat menyunat hak rakyat miskin. Ini kayaknya udah menjalar ya dari layer paling atas di pusat ya, di level menteri gitu ya, sampai layer paling bawah ya, sampai oknum RT. Itu ikutan juga. Kenapa gue bilang mengerikan guys? Karena nasib sebagian rakyat ya, mungkin sebagian besar itu sudah sangat memprihatinkan ya. Lu bayangin ya, untuk sekedar menyambung hidup day by day aja, banyak dari mereka yang sudah terpaksa menggadaikan aset mereka yang nggak seberapa. Ya, gua kebayang nih ya masyarakat di pelosok-pelosok atau di kota besar lah ya, tapi di pemukiman-pemukiman yang katakan punten kumuh begitu, paling banter aset mereka apa sih? Motor ya, mungkin motor butut gitu loh. Ya, nah ini ternyata data menunjukkan itu. Ya, karena di PT Pegadaian ya. Itu datanya ada. Untuk wilayah DKI Jakarta saja sepanjang 2020, artinya selama COVID-19 ini mewabah, itu sudah ada 21.365 BPKB yang digadaikan. Itu baru DKI Jakarta ya bro. Belum wilayah-wilayah lain, kota-kota lain kan gitu ya. Belum lagi lembaga-lembaga pegadaian yang bukan milik pemerintah, baik yang resmi dan juga yang tidak resmi. Belum lagi yang ke rentenir, ke lintah darat, dahsyat ya. Jadi kalau masih dikorupsi juga, mau seperak, mau 1.000 perak, mau 1 juta, itu kayaknya menyakitkan banget dan kejamnya dahsyat luar biasa. Nah, Bung Rocky Gerung itu pernah mengatakan, ini yang berbahaya ketika kantong emak-emak. Tahu kan ya, Bung Rocky itu senang banget ngomong emak-emak ya, kayaknya cinta banget ya sama emak-emak. Kantong emak-emak itu udah kosong, nah ini yang paling bahaya. Ya. Katakanlah kalau kepala keluarga itu katakanlah kehilangan pekerjaan ya, tapi emak-emak kan penguasa rumah itu emak-emak yang nentuin menu, yang belanja segala macam. Selama emak-emak itu masih pegang duit ya, seperak 2 perak itu masih relatif aman. Tapi kalau kantong emak-emak udah kosong, aduh. Ngeri bro, gua ngeri. Karena ini bisa memicu social unrest ya. Apatisme publik itu lama-lama bisa berubah tuh. Jadi ya naudzubillah sih ya, konflik-konflik sosial, konflik horizontal yang kita nggak inginkan. Gampangnya ginilah logika sederhana yang nggak usah pakai teori psikologi massa yang aneh-aneh. Orang itu kalau lapar itu disulut apa aja tuh gampang. Nah ini yang paling kita khawatirkan. Sehingga gimana ya caranya supaya sunat menyunat dana bansos ini bisa diakhiri gitu ya. Nah guys, kita kembali nih ke soal cuitannya Ibu Sri Mulyani. Nah,
Pertanyaan yang menggelitik gue adalah apakah upaya Ibu Sri Mulyani ya tadi dengan lapor, dengan bercerita dalam eventnya IMF tadi itu dapat atau mampu mempertahankan kredibilitas kita nih Indonesia di mata dunia internasional. Apakah ampuh? Gitu ya. Gue ya dengan berat hati harus mengatakan gue agak ragu. Kenapa gue bilang begitu? Karena kan dunia ini serba terbuka ya. Benar gak sih? Apalagi di dunia digital saat ini. Gue yakin banget dunia internasional termasuk institusi donor seperti IMF, World Bank dan segala macam ya. Itu melototin Indonesia ya. Termasuk kondisi sosial, politik, ekonomi yang terjadi, yang ada. Itu dipelototin ya, detik demi detik gitu loh ya. Termasuk bagaimana Indonesia, dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia mampu mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ya. Nah contoh aja nih ya, gue ingin tunjukin bahwa kita ini gak bisa lepas dari pengamatan dunia internasional. Kasus korupsi Juliari Peter Batubara ya yang itu ya menggergaji dana bansos itu guys, itu ternyata diberitakan luas oleh media-media di negara Jepang. Ya. Dan ini sangat wajar guys. Karena Jepang itu sudah memberikan bantuan pinjaman sebesar 50 miliar yen. Ya, itu sekitar 6,95 triliun. Khusus untuk penanganan COVID-19. Jadi sangat wajar kalau masyarakat Jepang ya, elemen-elemen masyarakat ya yang ada di Jepang itu kemudian jadi rewel, jadi cerewet sama pemerintahnya. Ini kita kasih bantuan ke Indonesia ternyata dikorupsi sama pejabatnya. Ya. Nah, ini lo lihat ya ada sisipan video di sini. Nah, guys kembali ke tadi Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani bilang ya di video yang awal tadi, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil potensi korupsi dan berbagai bentuk moral hazard yang lain adalah apa? Adalah mendorong transparansi, keterbukaan dan pelibatan partisipasi publik. Ideal banget kan? Wih, gue pas denger, cuma gue harus jujur. Gue pengen nanya langsung sebenarnya sama Ibu Sri Mulyani. Are you sure Mrs. Sri Mulyani? Anda yakin gak sama jawaban Anda bahwa pemerintah itu mendorong adanya tadi keterbukaan, transparansi dan partisipasi publik? Kalau gue sejujurnya gak yakin ya. Kenapa? Nah ini ya kenapanya. Karena gini. Ya namanya partisipasi publik itu guys pasti akan mengundang kritisisme ya, kritisisme terhadap apa? Terhadap langkah dan kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Itu pasti kalau dibuka itu orang akan mengkritik. Nah, pertanyaannya apakah selama ini pemerintah menunjukkan keterbukaan terhadap kritik? Terutama kritik tentunya dari pihak-pihak oposisi. Ya, karena nature-nya kan yang mengkritik itu oposisi. Ya, yang bisa jadi watchdog terhadap langkah pemerintah itu oposisi. Hampir nggak mungkin diharapkan dari pihak pemerintah sendiri, itu impossible guys. Ya, nah kan kesan yang timbul sekarang ya beberapa tahun belakangan itu justru sebaliknya. Pemerintah justru membentengi diri dengan berbagai perangkat-perangkat aturan, perangkat-perangkat legal ya agar aman ya, agar aman dari berbagai hal yang bisa mengganggu. Ya, termasuk agar aman dalam mengelola dana, mengelola anggaran yang terkait dengan COVID-19. Ya misalnya lo tahu lah ya, ada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kita kenal sebagai Perpu Corona yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Ya, nah, ini dikritik oleh banyak pihak, salah satunya oleh ormas Islam besar namanya Muhammadiyah ya, nih ada screenshot dari beritanya. Nah apa sih poin kritik Muhammadiyah? Banyak poinnya, ini beberapa gue sebutin aja. Satu, dengan adanya Perpu yang jadi undang-undang tadi, pemerintah dapat menetapkan defisit APBN di atas 6%. Ini ada di pasal 2. Ini jelas melanggar konstitusi ya, karena defisit APBN itu 3% batasnya. Kemudian menghilangkan kewenangan BPK. Ini ada di pasal 27 ayat 1. Ini menurut Muhammadiyah ya. Kemudian juga apa? Kebijakan yang diambil terkait dengan penanganan corona tidak dapat dituntut ke pengadilan baik pidana maupun perdata. Ini pasal 27 ayat 3. Ya, nah menurut Muhammadiyah, ya, lo boleh setuju boleh enggak ya, hal-hal tadi berpotensi meningkatkan peluang korupsi dan moral hazard lainnya. Ya,
Nah, dalam konteks ini ya mungkin sekali ya kenapa Juliari Peter Batubara dan gengnya gitu berani melakukan korupsi. Jangan-jangan dia melihat ya Perpu atau undang-undang tadi ini sebagai tanda kutip payung yang bikin dia aman gitu. Who knows, ya. Nah, kembali soal keterbukaan dan partisipasi publik. Pertanyaan gue yang lebih dalam lagi, emangnya publik bersedia untuk berpartisipasi? Atau lebih dalam lagi, emangnya publik berani berpartisipasi? Ngomong, mengkritik, berani? Gue gak yakin. Gue gak yakin. Ya contoh lah ya. Ada bagian dari masyarakat sipil, ini pers. Ya, kita tahu pers itu kan pilar keempat demokrasi. Majalah Tempo, ya, yang majalah Tempo ini cukup besar, cukup kredibel selama ini, cukup kuat. Kan mereka melakukan liputan yang menggegerkan dunia tentang apa? Tentang korupsi dana bansos COVID-19 ya, yang melibatkan Juliari dan seterusnya. Itu mereka pasca laporan itu dirilis, mereka mengalami peretasan, ya. Dan berbagai bentuk hal yang lain. Ya lu bayangin tagar Tempo Media Asu itu tiba-tiba naik gitu kan. Wih dahsyat. Ya. Nah sampai nih ya kita lihat pemretnya Tempo itu sampai merasa perlu untuk melakukan klarifikasi. Karena banyak pihak yang kemudian menggiring opini seolah-olah fokus laporan Tempo adalah pada upaya untuk memojokkan dua nama ya, yaitu Mas Gibran dan Ibu Puan. Nah, di dalam klarifikasinya Tempo menegaskan fokus dari laporan mereka adalah apa? Adalah anatomi dari korupsi dana bansos. Dan dua nama tadi muncul dari narasumber yang sudah diverifikasi secara berlapis. Yuk kita tonton sebentar ya videonya. Kami menyadari keriuh rendahan di media sosial banyak dipicu oleh pemberitaan yang fokus pada peran dan disebutkannya nama Gibran dan Ibu Puan dalam laporan Tempo. Maka dari itu penting saya tegaskan bahwa laporan utama majalah Tempo adalah seputar anatomi korupsi bansos di Kementerian Sosial. Jadi fokus liputannya bukan tentang Gibran atau Ibu Puan. Yang membuat ramai di luar adalah memang pemberitaan media-media di luar Tempo yang fokus pada dua nama itu saja. Dan seolah-olah Tempo fokus pada dua tokoh tersebut. Padahal laporan Tempo sebetulnya tidak tentang tokoh-tokoh itu. Tetapi tentang hal yang lebih besarnya adalah mengungkap atau mengupas bagaimana korupsi bansos di Kemensos terjadi. Keraguan gua mengenai kesediaan dan keberanian publik untuk berpartisipasi, untuk mengkritik, itu semakin semakin beralasan kalau kita kaitkan dengan diksi, dengan gesture yang belakangan sangat kerap ditampilkan oleh Pak Mahfud dalam kapasitas beliau sebagai Menko Polhukam. Lu boleh lihat lagi video gua tentang polisi cyber. Ya. Nah, kenapa gua bilang nih ada yang perlu dicermati ya dari diksi dan gesturnya Pak Mahfud ya. Karena isinya itu ngeri-ngeri sedap ya. Tone-nya itu cenderung koersif, mengancam ya. Dan ini gawat. Karena ketika komponen masyarakat sipil itu mengkritik pemerintah ya, bayangan gua itu sangat mungkin bahasanya bisa keras ya. Namanya masyarakat, kadang-kadang datanya tidak akurat karena mereka kan menghadapi asymmetric information. Lu bayangin nih government ya yang punya semua resources ya, semua lembaga negara itu kan di bawah pemerintah. Ini masyarakat sipil. Masyarakat sipil melihat ketidakberesan di dalam proses pengelolaan negara. Gak mungkin mereka punya resources yang selengkap pemerintah untuk menjelaskan dengan detail gejala-gejala ketidakberesan yang mereka lihat. Nah misalnya kemudian mereka salah ngomong, kemudian mereka salah data, tapi esensi masalahnya sebenarnya benar gitu loh. Tapi salah ngomong, salah data, kepleset, kemudian ditangkap. Aduh kan kacau. Atau dilaporkan. Waduh, lebih gawat lagi. Ya kan ya lu tahu lah ya. Ya selama ini kan belakangan ya kecenderungan lapor melaporkan itu dahsyat.
Nah ya ini kita tayangin lagi, apa sih esensi dari polisi cyber versinya Pak Mahfud. Nah intinya guys yang gua mau garis bawahi ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa tadi potensi korupsi, moral hazard itu salah satu cara mengatasinya adalah dengan transparansi, pelibatan publik. Kayaknya dengan kondisi hari ini harus dipikir ulang deh. Is it true? Gua khawatir ya para menteri, para pejabat termasuk Ibu Sri Mulyani bicara tentang hal-hal ideal yang jauh banget dari realita lapangan. Ya, kalau sampai ini terjadi sangat kita sayangkan karena again kita adalah negara demokrasi di mana seharusnya negara dan civil society duduk sejajar dan kemudian berdialog tentang bagaimana negara ini akan dibawa dan kemana dia akan diarahkan. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.